Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mendatangi keluarga yang berbahagia juga ya sebenarnya. Alhamdulillah ya. Beliaunya ini yang saya tahu kalau ibunya ini sebagai pedagang pasar ya, jadi pedagang kebutuhan sembako ya. Putrinya ini, putri tercintanya ini dari SMK ya, SMK Kartika. Kalau Bapak sendiri apa Pak kegiatannya di rumah Pak? Kegiatannya sehari-hari proyek. Oh ya, proyek ya. Ya. Nah, kali ini kami sangat menemukan sebuah materi bincang-bincang yang insya Allah ini keren. Karena terkait dengan perkembangan teknologi ya. Sekarang siapa yang nggak tahu YouTube, Instagram, Facebook, ya TikTok dan lain sebagainya. Dan yang lebih gila itu adalah game ya, karena game ini banyak bikin orang jadi gila ya. Banyak juga bikin anak-anak kecil kadang-kadang sampai matanya itu Sakit. meletus Matanya meletus itu. ya, karena anak kecil sekarang itu kadang-kadang ya masih usia 4 tahun itu sudah pegangannya HP. Iya. Ya semoga nanti terkait hal-hal yang seperti ini tuh ada juga nanti perhatian pemerintah ya bagaimana. Jadi Pak Polisi tadi juga mengamankan di saat misalkan menemukan anak kecil bermain HP ya, yang kena tegur atau kena sanksi orang tuanya. Nah, itu loh. Ya. Jadi biar Apa? ada solusi ya terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan dari setan kota ini. Iya. Setan Ini gepeng. kan bisa dikatakan setan kota bisa ya, tapi juga bisa dikatakan sebagai fasilitas yang difasilitasi oleh Gusti Allah tadi. Bagaimana dengan HP bisa masuk surga? Ya, contohnya apa? Ya ulama-ulama para yai kadang-kadang ngerti orang HP. Ya nggak Pak? Iya benar. Dari sini mohon perkenalan Pak ya, kami kasihkan Bapak dulu. Jadi Bapak namanya siapa, ini dari RT RW mana, terus kegiatannya Bapak apa, terus terkait dengan dunia teknologi ini dengan komentar gimana monggo. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. lengkap saya Muhammad Sukirno Muhammad Sukirno dari RT 3 RW 5 Bunut Wetan Kecamatan Pakis. Kegiatan saya sehari-hari proyek. Hobi saya burung. Hobi burung Ya. ya. Terkait YouTube. Ya. Saya sangat mendukung sekali karena sangat menunjang masyarakat banyak Gitu ya, ya. ya, supaya bisa terarah Luar dan biasa. teratur. Terarah dan teratur. Iya. Ya. Terima kasih. Oke. Sekarang ibu gimana Bu? Ya, terkait dunia perteknologian ini utamanya YouTube ya. Menurut jenengan kayak apa pandangan jenengan tentang per-YouTubean? Ya, kalau saya memang sangat setuju Pak dengan rumah YouTube ini ya. Terutama itu bisa memberikan jalan untuk inspirasi rakyat ke pemerintah maksudnya. Bisa gitu Iya. juga ya? Ya bisa Pak, bisa. Ya. Kan selama ini kan kita masih cuma omong-omong kosong tapi kan nggak bisa tersalurkan. Iya. Nah, kalau insya Allah kalau dari rumah YouTube bisa ditanggapi gitu loh Pak. Betul. Iya. Ya, terima kasih. Soalnya melihat kan presiden kita ini Prabowo Subianto kan begitu ya. Iya. Jadi kayaknya memang betul-betul mengendaki rakyat itu betul-betul bersuara kan gitu. Oke Mbak, perkenalkan dulu. Saya Denis Bunga Triani Nitya dari Jalan Raya Bunut Wetan RT 3 RW 5. Hobi saya itu Pak make up kan dari sekolah kan jurusan make up di SMK jurusan Kartika. make up. Ya benar. Jadi itu sering make up, ikut-ikut orang juga gitu kan, jadi itu bisa dibuat bahan konten juga ya Pak, bener kan ya Pak? Ngerias-ngerias kayak gitu. Iya, terus bisa jadi vlogger, beauty vlogger kan banyak keren. sekarang di masa-masa
anak-anak muda sekarang, anak cewek-cewek biasa kan banyak, meskipun laki-laki kan juga bisa make up gitu kan ya Pak ya. Jadi bisa dibikin konten jadi beauty vlogger gitu. Oh, gitu. Iya, begitu sih Pak. Terima kasih. Dari sisi negatifnya Mbak, dari sisi negatifnya ya dunia teknologi sekarang itu ya apa menurut sampean? Dari sisi negatifnya itu sih apa? Jadi males-malesan mungkin Pak ya. Ada handphone jadinya kayak main handphone terus gitu, males-malesan gitu aja sih. Terus dari ini ya Mbak, yang Game. kadang-kadang yang meresahkan lagi di saat kita itu begitu mudahnya ya melihat HP scroll Iya. ya. Tahu-tahu ada tontonan yang harusnya nggak kita tonton, akhirnya diklik juga. Jadi Iya. apa menurut sampean itu menurut sampean ya apa? Kan kalau yang mungkin yang kayak gitu kan banyaknya di Google kayak situs-situs gitu kan ya Pak ya. Iya. Itu diblokir sih mungkin dari pemerintah kan. Harusnya gitu Iya, ya. harusnya diblokir kan. Soalnya kan sekarang yang main bukan anak dewasa aja, anak kecil kan juga main HP Oh, iya, gitu. ini juga ini tontonnya. Iya. Ini segemoy. Dari itu memang salah satu keprihatinan kita ya terkait Iya, dengan benar. kemudahan untuk mendapatkan informasi banyak hal yang harusnya itu ada pembatasan ya. Sekarang kadang-kadang di TikTok gitu ya, misalkan kita scroll gitu kadang-kadang banyak konten-konten yang apa? Yang pornografi lah, pornografi lah, kadang-kadang banyak yang seperti itu. Begitu juga terkait dengan perdagangan online yang ada di TikTok itu juga banyak penipuan-penipuan di sana. Iya. Ya, terus lagi dengan adanya giveaway. Iya benar. Ya, kan giveaway ini kan orang juga sering ketipu itu Pak ya. Iya. Jadi misalkan saya Prabowo Subianto, Iya. saya diangkat jadi presiden, ya. Siapapun yang like ya saya bantu 300 juta. Oh, Kofifa mau apa dipakai semua Pak. Aku udah mikir ya Allah. Dari sini di saat masyarakat tidak ngerti kan ketipu Pak. Salah itu apa? Wih, alhamdulillah terus diikuti terus padahal ya misalkan harus kirim admin dulu, misalkan berapa kan ketipu juga. Harus kirim uang biasanya. Nah, biasanya begitu. Iya. Nah, terus terkait dengan program rumah YouTube ini ya, harapan saya ini bisa menjadi rujukan ya tontonan warga. Ya. Jadi bisa mengalihkan di saat misalkan ada konten anak-anak yo. Nah, misalnya si Gemoy ini kamu harus nonton rumah YouTube ya. Banyak di situ ada anak-anak kecil yang sekarang ini kan dunia bandengan Pak ya. Iya. Wis kadang-kadang wis masalah bandengan itu wis warek cilik. Nah, dari situ di saat misalkan iku lho masih senengane bandengan tapi ngajine yo pinter. Iya. Nah, gini kan akhirnya rumah YouTube kan bisa menjadi motivasi. Kelihatan itu, ya. Apa anaknya misalkan si Suto itu, Drone, si Gemoy itu belajar adzan. Suaranya bagus. Nah, itu kan bisa menjadi ini kan bisa menjadi motivasi ya untuk apa anak-anak itu. Loh, makanya saya sangat berharap ya di rumah YouTube tadi kayak misalnya jenengan tadi apa Mbak siapa panggilannya? Bunga. Mbak Bunga ya. Mbak Bunga ini kan hobinya di dunia rias ya. Nah, itu kan bisa bikin konten. Ya nggak tahu mungkin bikin konten lucu-lucu lah atau bagaimana ya. Misalkan kayak di saat kita bicara Malang ini siapa yang nggak tahu Mama Lela? Oh iya. Kan gitu. Nah, di saat rumah YouTube ini nanti prosesnya itu ya di saat sudah dibentuk rumah YouTube ya itu nanti kan disosialisasikan ke lingkungan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti masyarakat itu karena kita berikan peluang sopo ae iso nggih konten. Ya, siapa aja bisa menitipkan informasinya lewat rumah YouTube ini. Misalkan mau jual beli mobil, motor, kayak misalkan sampean jual beli burung atau apa, bisa. Ya. Contoh misalkan ya. Ada kiriman video dari si A jualan mobil, si B jualan motor, si C misalkan ini ya. Misalkan sampean sebagai apa? Sebagai apa istilahnya? Apa? Hostnya. Iya. Ya. Sebagai hostnya ya misalkan sampean langsung menyapa warga gini. Halo guys. Bisa tuwek-tuwek ini ngomong gitu. Iya. Halo guys, hari ini ada
5 info guys ya. Ada mobil dijual, motor dijual, ada sepeda dijual, ada apa sofa dijual, ada kulkas dijual ya. Mari guys ya, jika Anda tertarik jangan lewatkan, kita tonton liputannya kiriman Barkat tersebut kan gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kan jadi menarik ya kan. Harus misalkan ada lagi misalkan informasi apa ya, ini guys gak ketinggalan guys, hari ini ada info ibu-ibu ya kegiatan jamaah ya. Nah, semoga dari kegiatan jamaah ibu-ibu kan berdoanya bareng-bareng, semoga limpahan rahmatnya apa limpahan doanya tadi gampangnya diterima oleh warga agar warga itu damai segala macam. Nah ini kan nah itu kan damai. Nah di saat rumah YouTube ini tadi sudah diketahui satu RW, katakan misalnya sampean karena sampean apa hobinya di rias ya, kreasi sampean terkait dengan rias itu apa ya, misalkan lomba merias lansia. Saya kira itu kan menarik ya. Iya. Nah di saat YouTube ini gampangannya sudah viral ya, gampangannya warga sak desa wis seru ya, nanti kan saya akan viralkan. Akhirnya di saat sampai misalkan mengadakan lomba merias lansia ya, hadiahnya itu jangan seperti yang sudah uang atau tidak usah. Hadiahnya misalkan nanti makan bakso Arema atau apa pelaku usaha yang di sini misalkan apa makan seafood atau apa segala macam. Nah akhirnya kan pelaku UKM tadi mau nyponsori di sini karena apa, viral ya enggak. Iya. Karena ada ketertarikan ya untuk misalkan dari dealer apa motor listrik segala macam tadi, misalkan kalau perlu dimintai hadiah ya. Nah, terus kita adakan misalkan mau lomba nyanyi atau misalkan lomba apalah misalkan ya. Iya. Nah ini kan potensi ketertarikan dari pelaku usaha tadi mau nyponsori karena apa, viral. Iya. Ya kan? Benar. Nah, dari situ saya pingin ya di saat sampai misalkan sebagai masih siswa ya, masih SMK ya, dengan program yang saya sampaikan tadi ketertarikan sampai di mana terkait dengan program Rumah YouTube Indonesia ini? Di apa gimana maksudnya? Ya maksudnya sampai menanggapi Rumah YouTube Indonesia ini sampai selaku anak muda itu Iya. bisa nggak ini menjadi ajangnya anak muda berkreasi, bisa menjadi ajangnya anak-anak muda misalkan saling berlomba adu prestasi atau apa, bisa nggak seperti itu? Sangat bisa. Soalnya kan ini mencakup Atau deket. kalau yang rumah YouTube ya, rumah YouTube itu kan mencakup semua anak muda mungkin kan ya, jadi sangat bisa untuk menjadi ajang-ajang buat anak-anak muda yang mau berkreasi gitu ya. Contoh-contoh kreasi apa aja misalnya? Buat iya itu Apa? seperti kayak Ajang bakat itu. Iya, ajang bakat seperti iya kayak kalau misalnya hobinya apa gitu kan, misal hobinya itu kayak suka masak, nanti kan kita bikin kontennya kayak ya masak gini masak zaman sekarang kan banyaknya kayak sushi gitu kan ya Pak ya, kayak spaghetti juga gitu kan, jadi kita tahu nanti bahan-bahannya yang dibutuhkan itu gimana gitu, jadi bisa Jadi gitu ya, paling enggak kan ini bisa menjadi wadahnya, ajangnya anak-anak muda untuk menunjukkan bakat-bakatnya kan ya. Gitu ya. Nah, sekaligus kalau memang ada bakat atau ada hobi yang berpotensi oleh dua ini kan berpotensi juga. Ya. Karena misalkan bapak ini seneng burung ya. Kadang-kadang kan ada yang seneng hanya dikoleksi ya. Tapi di saat misalkan mengoleksi burung ternyata burungnya itu kicaunya bagus, misalnya untuk nawar 10 juta ya kan dikasih Mbak. Kan gitu kan ya. Makanya besar harapan kami lagi gini Mbak ya. Kira-kira sampai tertarik enggak di saat misalnya ya sampai ngajak tim kreator untuk bergabung ya di Rumah YouTube ini ya, misalkan ya kita berusaha bikin liputan orang yang punya hajat
ya kan? Orang punya aja tuh rata-rata kan habisnya 30-40 juta Pak zaman sekarang. Iya enggak? Iya, Di benar. situ kayaknya minimal lah. Di saat misalnya sampean ya ngeliput ya kegiatan orang yang punya hajat tadi bagus. Ya, Iya. ngeditnya bagus ya. Terus sampean tawarkan ya. Iya. Bagi warga masyarakat yang yang pingin memanfaatkan jasa pengeditan ini, misalkan dikenakan 3 juta misalnya. Menurut sampean kira-kira ini menjadi peluang menarik apa enggak? Menarik. Menarik ya? Iya. Menariknya gimana? Menariknya kan Eh, orang punya hajat minta 40 juta. iya, Ya. benar. Kalau misalkan hanya ditarik 3 juta aja, sedang kegiatan pestanya tadi kan bisa diunggah di YouTube, bisa ditonton dalam waktu yang puluhan tahun. Oh iya. Ya Iya, kan? iya, Akhirnya iya. menjadi menarik kan? Iya. Ya. Atau misalkan nanti misalkan pengen nge-share ke dulur-dulurnya yang jauh yang nggak sempat datang, itu deloken aku sing duwe gawe wingi. Iya, Menarik nggak yang seperti ini? menarik. Nah, ini menjadi sebuah potensi ya. Di saat sampai misalkan sama tim, ayo rek gawe kreator ya, ayo kita lengkapi, kita misalkan bikin harus pakai kamera yang bagus, Iya. gini ya. Di saat masih misalkan pada musim hajatan Pak ya, kadang-kadang satu desa itu kan bisa jadi misalkan satu musim hajatan itu bisa sampai 30-40 Orang iya kan? hajatan, iya. Nah, 40 orang. belum lagi nanti kalau misalkan ini sudah mandate banget ya, kemauannya rumah YouTube ini sudah betul familiar, akhirnya kan nggak untuk kemungkinan ulang tahun. Mbak, ya ulang tahun sama liput no, piro bayarin. Oleh ulang tahun 1,5 juta misalnya, kan bisa gitu ya kan? Iya, iya. Enggak. Terus misalkan lagi, ya, Mbak, apa kafeku sampean Mbak, sampean ngevlog di kafeku Mbak, kalau sampean edit no misalkan ini kan menarik juga. Kan duit juga yang Iya, begitu-begitu kan. Iya. Nah, terus juga misalkan ya ada kayak TK, ya ada TPG, ya misalkan ada lembaga-lembaga segala macam, kan akhirnya kan juga pengen diprofil juga, ya kan? Pak misalkan SD ya mungkin SMP mungkin MTS segala macam kan pengen juga diprofil. Iya. Nah akhirnya di sini kan potensi dapat duit, ya. Iya. Nah jadi di saat saya mengatakan ya rumah YouTube potensinya lebih cepat mendapatkan uang daripada kita bikin konten yang sifatnya itu spesifikasi ya. Nah, tapi kemungkinan untuk monet ya ini saya sudah testimoni ya, kayak teman saya itu pernah Pak pingin kegiatannya itu mancing belut ya, dapat monet sampai bongkok kan. Maksudnya apa? Sekarang di saat kita bicara spesifikasi wis angel. Maksudnya misalnya sampean kata dia konten tentang petan, ya misalnya petan ketemu ungkres. Itu pun juga sudah ada. Maksudnya apa? Tapi di saat misalkan rumah YouTube ini tadi ya, potensinya itu seperti itu tadi kan, potensi dapat duitnya kan lebih cepat. Iya. Ya kan? Iya. Menurut sampean setuju nggak pendapat saya seperti itu? Setuju. Setuju ya? Iya. Ya ojo setuju ya, sekali-sekali merotes nul. Ya memang ini sudah melalui kajian Pak ya, memang sudah melalui perkembangan kami di dalam berpikir ya bagaimana rumah YouTube ini akhirnya menjadi sebuah potensi ya. Di samping tadi katanya Ibu tadi juga bisa mengangkat masalah, mungkin masalah pelayanan masyarakat, masalah misalkan proyek-proyek atau program segala macam ya, atau bisa nanti misalkan kita bincang-bincang misalkan dengan masyarakat yang bermasalah, misalkan katanya dengan Kang Dedel. Nah, ini kan kayaknya Kang Dedel ini kan kayaknya kan wabah Pak, hampir saya katakan wabah ya. Iya, wabah. Jadi banyak ya istilahnya zona-zona, sampai di sana itu zona merah ya, zona ini zona karena Bang Dedel. Nah ini kan permasalahannya kenapa? Di sini ngerumpi lah ya. Siapa ngerti Prabowo krungu misalnya gini-gini ya. Wis masyarakat sing kena kasus Bang Dedel ya. Data semua akan saya putihkan, misalkan saya ingin
masyarakat paling bawah itu tersenyum. Kayaknya yang terbawah ini sekarang itu Bang Tetil. Iya. Nah, ini kan siapa tahu Pak ya dari rumah YouTube yang akan saya nasionalkan ini nanti. Nah akhirnya jenengan bikin rumah YouTube ini akhirnya manfaatnya kok masyarakat banyak. Nah kita sebagai seorang muslim kan yang kita carikan gitu Bu ya. Iya. Jadilah orang yang manfaat buat orang lain. Nah, di saat misalnya sampean ya ngomong tutul rujak terus mak sampean tutul rujak gak usah bayar, aku tak ngevlog begini ya, tapi aku sampean kayak rujak gak usah bayar. Ya Itu saya terkenal. dari situ kan kemungkinan kan ya mau ya gak apa-apa wis lan jeneng ngevlog nang promosikan rujak emak iki. Nah kan begitu. Nah, terus sampean motivasi mak rujak sampean iki enak mak yo, tapi ya ngono gue lagi tak promosikan apa sayang. Dan nanti kalau misalkan sudah dipromosikan ya kadang-kadang gini orangnya nggak ngerti manajemen kan gini misalkan jualan rujak ya, aduh lagu gemoy ini marah-marah gitu deh. Ayo sayang ayo kadang-kadang kan gitu Mbak ya, kadang-kadang orang jualan rujak misalkan ya dipromosikan sudah terkenal ya, aduh malah nangis gemoy bu engkau hati muring-muring nak kurun besok pun kurun. Oh jadi misalkan ya sampean memberikan manajemen mak sampean ndak tutur rujak itu Mbak ya berarti kan iki ono lontongi ono mendok apa ono apa menjes ono iki ono ya. Nggih. Lah aku lek wis terkenal mak engko lek ditelepon wong ya misale karek tempe menjasi tok sing ono misale kulupe kan sampean kudu ngomong wis entek. Nggih. Aja engko ngomong mak rujake ono marang barang wis moro lho mak kok rujake karek menjes tok ya tapi lek ono lagi gak oleh. Nah seperti gitu-gitu ya, harapan saya juga nanti misalkan di sini ada sing jualan kok sule, susu kedelai atau misalkan sayur mateng atau apa, kalau bisa tuh supaya dikonten ya, supaya dikonten maksudnya apa biar masyarakat tuh seneng. Oh ini gampangannya yang jualan sayur mateng ini layanan antar, sono misalnya ini ada pemuda yang siap misalkan mengantar misalkan kan bisa juga kan seperti gitu. Nah, mungkin Mbak dari penjelasan saya tadi kira-kira sampean ada semangat nggak untuk membuat rumah itu? Iya. Semangat ya? Iya. Soalnya kan juga kalau di masa-masa kayak Gen Z kan ini sebutannya Gen Z ya. Kalau Gen Z kan mungkin banyaknya kan juga mainnya di sosial media kayak seperti bikin konten di IG, di TikTok gitu kan. Mungkin kalau yang sekarang kan belum tergerak buat di YouTube karena kan di YouTube kan biasanya ada berapa jamnya gitu kan. Biasanya kan ditentukan gitu kan Bapak. Iya. Jadi kalau pengertian ditentukan itu maksudnya gimana? Maksudnya durasi lama dan tidak itu. Iya, benar. Itu gini, kalau misalnya durasi pendek ya itu kalaupun di YouTube bisa, tapi kalau durasi pendek itu sebenarnya lebih berpotensi ada short video. Oh iya. Ya. Kalau di short video itu cenderung yang nonton banyak ya, karena short video itu akhirnya termappingkan tersendiri dan short video itu pasti memang cuman 1 menit durasinya itu pokoknya hanya berapa menit lah gampang. Informasinya sekarang katanya mau diberi potensi sampai bisa 3 menit. 3 menit. Oh iya. Ya kalau 3 menit itu sudah cukup lama ya. Tapi masih proses. Nah, jadi seperti itu Mak ya. Jadi Gen Z tadi harapan saya nanti ya. Jadi mulai maaf ya kalau saya terlalu ekstrim ya. Jadi ayo mulai kita sambung urat putus kalian. Iya benar Pak. Kan itu. Iya. Urat putus tentang apa? Tentang kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Kan benar. Gitu ya.
di saat kamu berkegiatan di rumah YouTube, di saat kamu memang punya kemampuan, di situ kan bisa menjadi edukasi, bisa menjadi motivasi, ya kan? Iya, iya. Nah, tapi kalau misalkan kamu bikin konten hanya di personal saja, ya, misalkan di IG segala macam tadi kan itu menurut saya kan memang sangat personal, ya. Nah, tapi kalau rumah YouTube ini makanya dengan media saya Warisbi ini, Mbak ya. Jadi rumah YouTube ini menjadi sebuah pemodelan yang saya desain, ya. Jadi bagaimana rumah YouTube ini lebih berpotensi kemanfaatannya bagi masyarakat luas, kan gitu, ya. Iya. Tapi juga berpotensi juga apa ya, menumbuh kembangkan apa ya, profesi diri ya, menumbuhkan apa prestis ya kita sebagai pemuda harus bagaimana. Iya. Ya, ini juga bisa menjadi ajang kita untuk mengasah otak ya, agar kita punya ide-ide ya, punya kreasi-kreasi yang sifatnya memotivasi, yang sifatnya itu sebagai edukasi segala macam. Nah, ini menjadi wadahnya itu karena apa? Disaksikan oleh masyarakat. Iya. Gitu loh ya. Jadi namanya masyarakat sekitar kita ini, soalnya memang prosesnya itu rumah YouTube tadi, begitu dibentuk rumah YouTube disosialisasikan misalkan di jamaah yasin, jamaah tahlil segala macam, bahwa rumah YouTube ini adalah fasilitas untuk warga. Misalkan warga mau kegiatan apa, mau kerja bakti lah, mau dialog lah, mau apa segala macam, please ya. Misalkan you mau bikin liputan sendiri, kita hanya memfasilitasi uploadnya aja ya, itu memang rumah YouTube seperti itu lah. Agar memenuhi apa monetisasi katanya dengan apa YouTube tadi, usahakan ada prolognya sampean tadi. Misalkan ya, ini ada liputan misalkan tutorial gawe jangan belendrang. Iya. Ya, mengerti ya, jangan belendrang. Enggak. Jangan belendrang itu kayak gudeg gitu, kayak gudeg Jogja itu kan belendrang ya. Jadi apa, bikin masakan nggak dimakan hari ini, dimakan setelah beberapa hari, itu namanya belendrang ya orang Jawa. Nah, misalkan ada tutorial seperti itulah, sampean harus ngasih prolog dulu. Hello guys, ini ada sesuatu yang menarik ini ya. Ayo siapa yang tahu belendrang ya? Kalau belum tahu, mari guys kita ikuti kiriman dari warga saya ya. Dia bikin tutorial caranya bikin belendrang. Oh, belendrang. Nah, di saat sampean ada prolognya seperti itu, kan akhirnya kan penonton itu kan melihat di awalnya dulu ya. Ini menarik ini, dilihat. Nah, ini informasi menarik ini, apa itu belendrang. Itu kan ya. Iya. Nah, ya apa kira-kira katanya dengan sampai jadi hostnya, misalkan ada apa kiriman-kiriman dari warga, kira-kira ya apa sampean? Itu menurut sampean siap nggak atau tertarik nggak misalkan untuk menggeluti ini? Tertarik. Tertarik ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira terkait dengan rumah YouTube ya, misalkan sampean melihat lingkungannya sampean ini ya. Ini kan masuknya lewat Gang Cari ini ya. Iya. Sebenarnya Gang Cari itu apa sih maksudnya? Apa rumahnya Pak Cari di sini? Rumah Pak Cari yang ke sana. Kanan jalannya. Nah, terus ceritanya kok sampai ada Gang Cari ini? Nah, itu mulai dari dulu Pak. Gitu mulai ya. dari saya sekolah itu udah kalau turun naik mikrolet ya Gang Cari. Gang Cari gitu ya. Iya. Nah, kalau memang begitu misalkan nama YouTube-nya ya, misalkan apa rumah YouTube Gang Cari misalnya. Iya. Apa? Ya, terserah. Jadi harapan saya terkait dengan rumah YouTube ini, kalau misalnya jenengan ingin mengangkat apa ya, mungkin perlu koordinasi dengan Pak RW ya. Kira-kira mau menggawe rumah YouTube ini, rumah YouTube apa? Iya. Ya, kalau sudah begitu nanti usahakan sampean yang sudah punya kemampuan di bidang ngevlog ya. Setelah sampean bikin rumah YouTube ya, kalau bisa nanti bikin banner kecil-kecil ya, yang dibagikan ke masing-masing RT. Mulai bersosialisasi. Lah untuk banner tadi kalau bisa misalkan ngevlog di kayak di kafe atau di resto atau di warung yang sekiranya nanti mau membayar, mau nyponsorin gawe banner tadi. Banner segini paling berapa sih? 25 paling. Ya. Iya. Ya.
coba saya ingin ngetes sampean ya dari sisi kemandiriannya bikin rumah YouTube. Gampangannya sampai bikin banner-banner tadi mandiri. Ya. Ini ya nun sewu nih Pak ya. Jadi kalaupun ini belum menjadi program pemerintah ya. Jadi ini masyarakat nggak ada masalah bikinnya seperti ini. Kalau sampai dipermasalahkan, saya yang paling bertanggung jawab terkait dengan program rumah YouTube Indonesia ini. Ya, karena tujuan saya baik. Ya, di saat orang yang nggak baik mungkin ada aja Pak ya orang yang itu bukan program pemerintah ini. Ya. Komen aja guys, komen di bawah guys. Gitu kan ya. Jadi jangan terus perasaan bukan zamannya komen. Ya. Agar kamu tuh gentle. Yang kamu nggak seneng itu apa? Kan gitu. Jangan terus ngomong, bukan zamannya sekarang main. Genji generasi Z. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi monggo, Bu. Udah Pak. Udah ya. Mungkin Jalan cukup ya. Ya demikian tadi ya, ini menurut saya bincang-bincang ini luar biasa ya. Nah, di samping kemarin itu saya juga punya bincang-bincang yang luar biasa kocaknya Pak ya. Jadi saya bincang-bincang dengan warga itu begitu ketemu dengan beberapa warga ya di desa di Kelurahan Cemoro Kandang ya, sampai saya ngomong begini, Igis, tas ketemu tapi ketemu beong gendeng-gendeng. Karena apa ya yang ngapun dan saya bukannya sok begini ya, karena kemampuan saya membangun komunikasi ya dengan orang yang berbagai itu saya bisa, sehingga kalaupun tak kata kamu gendeng itu dia nggak tersinggung gitu loh, malah seneng, soalnya apa, gendeng itu hebat kan. Iya. Ya mungkin itu ya bincang kami dengan keluarga Bapak siapa tadi panggilannya Bapak Sukir. Nah, jadi alhamdulillah ya kami ini tadi bincang-bincang kami dengan keluarga besar Bapak Sukirno yang berbahagia ya. Semoga bincang-bincang pada malam hari ini ditindaklanjuti dengan terbentuknya rumah YouTube. Ya. Yeah. Jadi besar harapan kami dari konten yang kami lakukan ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin konten dengan putra-putranya guyonan nggak masalah di-up di rumah YouTube ya. Itu bukan semata-mata pamer ya, tapi lebih kepada motivasi. Ya rumah tangga itu ini loh ya, sering guyon, sering begini, itu di-up juga. Ya. Itu nilainya bisa ada dengan tujuannya itu memotivasi. Luar biasa. Ya. Oke, mungkin itu ya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.